Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majelis, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid raya ini yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, dan kita bisa bertawasul dengan amal soleh ini, berharap Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini, dan Allah bukakan berkah pada tempat di mana kita berada insyaallah. Karena memang ayat mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya seluruh masyarakat beriman, bertakwa di atas muka bumi, di negeri-negeri di muka bumi ini, Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi insyaallah. Semoga Allah berikan keberkahan buat tempat di mana kita berada, berkhusus di Bukit Tinggi ini insyaallah. Jamaah Allah muliakan, ketika manusia berkata bahwa cukuplah Allah sebagai penjamin hidup kita, ini bukan sesuatu yang mudah kita mengatakan seperti itu, sehingga butuh cara dan butuh pengkhususan. Kita butuh memahami bahwa kemuliaan dalam kehidupan ini bukan semerta-merta datang begitu saja. Ada teknik dan cara untuk mendatangkan kebaikan. Kita berharap semoga Allah jadikan kemuliaan yang banyak dalam kehidupan kita insyaallah. Jamaah Allah muliakan, sebelum kita masuk kepada materi, saya berdoa semoga Allah berikan kemuliaan buat kita semua insyaallah. Wabil khusus para ulama, para asatid, para asatidah, para umara yang semoga Allah selalu tambahkan keberkahan dan kemuliaan insyaallah. Ya ahlan wa sahlan, semoga Allah berikan kebaikan. Iya, ad-dinun nasihah. Agama merupakan sebuah nasihat. Ujian yang manusia rasakan di atas muka bumi ini kadang membuat manusia lupa bahwa apa yang mereka rasa ini adalah sesuatu yang telah Allah buat, Allah janji. Cara Allah memberikan kemuliaan dalam hidup ini cuma Allah yang tahu. Manusia mana yang bisa memilih takdirnya. Sehingga kalaupun dikatakan bahwa hanya Allah tempat kita kembali, iya, karena tidak ada yang lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama memberikan nasihat yang banyak. Ujian membuat manusia makin mulia. Banyak orang mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji. Justru ayat mengatakan kabar bahwa sesungguhnya dengan kenikmatan itu Allah datangkan ujian, dengan iman Allah datangkan ujian. Alif lam mim. Ahasiban nasu aytraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Alif lam mim cuma Allah yang tahu artinya. Ahasiban nasu aytraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji sama Allah? Allah uji mereka. Allah uji orang sebelum mereka. Orang mana yang beriman yang tak diuji oleh Allah? Wa laqad fatana alladziina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah uji orang sebelum mereka. Ujian Allah ini untuk mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam imannya kepada Allah, siapa yang tidak. Karena ujian ini akan membuat manusia kelihatan aslinya. Orang kalau belum diuji belum kelihatan aslinya.
Ya. Sampai ada ulama yang memperkirakan ada 3 karakter manusia di atas kehidupan ini. Yang pertama, manusia yang seperti telur. Antum tahu telur ayam? Ini rentan sekali pecah ini telur. Yang kedua adalah sayur mayur. Siapa yang tak suka ngelihat tomat, wortel di pasar Bukit Tinggi ini? Masya Allah, segar sekali. Yang ketiga, bak bubuk kopi. Ini 3 model karakter manusia yang ulama katakan ia akan berubah dengan ujian. Umpama ujian adalah air yang mendidih, ia akan memasak mereka. Seperti kehidupan. Telur yang gampang pecah kalau sudah digojlok dengan air yang panas akan menjadi sesuatu yang keras. Tidak pecah lagi ketika jatuh dia, betul? Ini sayur mayur yang tasur nazirin, yang membuat mata terbelalak melihat betapa segarnya ini tomat, wortel. Kalau sudah digodok, layulah mereka, betul? Lihatlah bubuk kopi yang cuma bubuk ketika digodok mewarnai air tersebut. Itulah manusia. Entah kita di bagian yang seperti apa. Kita yang lemah ketika diuji menjadi orang yang keras. Kita yang segar, prospektif, smart dan lainnya ketika diuji menjadi manusia yang layu. Atau kita mungkin yang dipandang seperti debu, bubuk. Terkadang ketika digodok kita menjadi sesuatu yang mewarnai. Masya Allah. Itulah hidup. Allah uji manusia. Fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al-kadhibin. Allah uji manusia. Allah uji orang-orang terdahulu yang pernah ada di bumi Nusantara ini. Diuji bangsa kita 350 tahun oleh Belanda, betul? 3,5 tahun diuji oleh Jepang. Masya Allah. Lihat, bangsa kita menjadi bangsa yang betul-betul kuat. Lahir dari bumi pertiwi ini orang-orang yang gak pernah takut mati ini. Ini dari ranah Minang, subhanallah, kita tahu ya. Ada Tuanku Imam Bonjol ini. Masya Allah. Masya Allah. Orang-orang hebat yang pernah hidup. Orang-orang mulia yang pernah hidup. Yang dibuang ke negeri manapun bisa menegakkan Islam lagi. Saya sempat ke Manado, di sana ada kampung Bonjol. Ini Masya Allah. Ini betul-betul orang hebat, memang seperti mutiara. Dibuang kemanapun tetap mutiara, nggak berubah nama mereka. Kita mesti salut sama orang-orang terdahulu ini. Kita tahu sekali bumi ini betul-betul memiliki orang-orang mulia. Tugas kita tinggal mempertahankan harga diri bangsa itu kalau kita paham sejarah. Kalau kita nggak paham sejarah, bagaimana kita bisa mempertahankan bangsa ini, betul? Masya Allah. Allah uji. Ujian membuat orang-orang mulia. Ujian membuat negeri ini datang orang-orang hebat. Karena dia tahu sekali Allah uji manusia untuk mendatangkan kebaikan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena yang hak dari Tuhanmu. Tidak mungkin Allah menzolimi umat manusia. Tidak ada satu ujian pun yang menzolimi umat manusia. Karena Allah janji sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu ujian pun yang memberatkan, tidak ada. Allah tidak mungkin memberikan ujian yang kita tidak sanggup. Insya Allah sanggup. Cuma jadi permasalahan, sudah kenalkah kita dengan Allah yang menguji kita? Karena banyak orang yang merasa berat dengan ujian, ternyata dia tidak kenal Allah. Dia tidak paham Allah, dia tidak mengerti Allah. Dia cuma mengaku hamba Allah tanpa mengenal nama-nama Allah. Dia cuma mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengenal kartu keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma mengaku sebagai umat Islam, Muslim, bahkan dia nggak pernah mengerti apa itu Islam. Status yang dia miliki hanya Muslim. Ketika ditanya apa itu Islam, dia bingung. Mulailah beragam orang berbuat sebuah kebaikan menurut pendapat masing-masing. Padahal telah sempurna agama. Allah sempurnakan dengan turun ayat di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Di Al-Maidah ayat 3 ini ayat yang pamungkas, sudah tertutup, sudah kemuliaan. Allah mengatakan al-yawm akmaltu lakum dinakum. Katakan ya Muhammad, pada hari ini telah kusempurnakan agama. Siapa yang bilang agama ini sempurna? Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Siapa yang bilang nikmat sudah sempurna? Allah. Wa raditu lakumul islam ad-dina, dan aku redha
Islam sebagai agama. Siapa yang mengatakan ridho dengan Islam sebagai agama? Allah. Maka kalau sudah seperti ini, ayat penguat mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa mencari kebenaran selain daripada Islam, la yuqbala minhu, Allah tidak akan pernah terima. Tidak ada hak manusia untuk menambah maupun mengurangi agama ini. Agama telah sempurna. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa ambil, apa yang beliau larang jauhkan sudah. Ma ashala hadzal din. Betapa mudahnya agama ini. Karena demi Allah, agama ini berbasiskan rahmatan lil alamin. Agama ini rahmat untuk alam ini. Tidak mungkin satu hal dalam Islam kecuali sampai kepada alam ini. Jadi kalau sampai nanti ternyata orang bawa agama nggak diterima, ada masalah berarti. Berarti yang dibawa ini jangan-jangan bukan agama, atau mungkin yang membawanya nggak paham agama yang dibawa. Wallahu a'lam. Ya, ini banyak kita lihat di masyarakat ini, sehingga ujian pun datang dalam kehidupan. Lelah terasa ketika kita sudah paham agama, kita mendakwahi orang tua kita ternyata jadi ribut. Kita menyampaikan kebenaran ke masyarakat terjadi fitnah dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin muskilahnya ini kaifiat kita bicara cara yang nggak sampai. Padahal bicara cara sudah Allah utus manusia, setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan cara beragama. Ya, mulianya manusia ini diutusnya manusia, nabi dari kalangan manusia, supaya kita mencontoh manusia, bukan mencontoh selain manusia. Nabi Muhammad itu hamba dan Rasul Allah. Kalau bicara kerasulan kita nggak mampu lah. Kenapa? Karena ada mukjizat. Tapi kalau bicara manusia, dia manusia. Ana basarum mislukum yuha. Aku manusia biasa cuma dapat wahyu, betul? Sehingga Nabi pun mirip sama kita. Beliau tidur, beliau bangun, beliau sholat, beliau puasa, beliau pun mungkin sakit, ya. Beliau menangis, beliau bahagia. Kita bisa meniru cara hidup Rasulullah SAW dan sepakat tanpa khilaf. Kita berkata, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada Rasulullah SAW. Ulama menyimpulkan, li'anal ulama warasatul anbiya, karena ulama pewaris para nabi. Apa kata ulama? Hidup ini ujian. Orang mana yang tidak diuji? Wa ma li jurhim bimaitin ilam, kata ulama. Karena yang enggak diuji itu cuma mayit. Orang dicubit masih sakit, masih diuji berarti. Jadi kalau nanti bangun tidur pagi kita cubit sedikit lah. Kalau masih sakit, masih diuji kita. Hari ini masih banyak ujian berarti. Tapi kalau kita cubit sudah baal, apa baal? Sudah nggak berasa, waduh, buru-buru broadcast dah, minta maaf dah. Ada yang nggak bener nih kayaknya. Tapi kalau dicubit masih sakit ya masih lah. Makanya Allah kasih formula muqaddimah hidup kita. Orang mau tinggal dimanapun, tidur dengan cara apapun, kasur kecil, kasur besar, keras maupun empuk, rumah mewah maupun kontrakan, demi Allah, doa bangun tidurnya sama, betul? Tidak ada dibeda-bedakan dalam Islam ini. Doa bangun tidur orang kaya, enggak ada begitu. Doa bangun tidur orang miskin, enggak, sama. Mau kaya mau miskin, suruh bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita disuruh baca alhamdulillah ketika baru melek. Antum tahu? Antuna tahu? Alhamdulillah dalam bahasa Arab ini kata pujian yang selalu diucapkan dengan senyum. Jadi orang Arab nggak ada yang bilang alhamdulillah kecuali senyum. Alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Antum suruh senyum setiap pagi, hadapi hari dengan senyum. Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak paham itu. Ada kemuliaan dijanjikan, suruh senyum kita. Iya, karena apa yang mesti kita sedihkan di atas dunia ini? Lihatlah kalimat alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami.
Ba'da ma amatana, setelah diwafatkannya kami, matikan kami. Wa ilaihin nusur, hanya kepada Allah kami kembali. Artinya, kalau kami dihidupkan kembali, kelak dimatikan kembali, hanya kepada Allah tempat kembali. Ini kan bahasa tawakal. Makanya ketika orang mengatakan cuma Allah tempat kembali, ini kan orang yang bertawakal. Dan tawakal itu bukan sesuatu yang disengaja begitu saja timbul, tidak. Dengan mudahnya orang berkata, oh dia sih Masya Allah begini Ustaz, tawakal betul Ustaz. Waduh, ini manusia ini jarang yang kayak begini Ustaz. Tawakalnya tingkat tinggi Ustaz, baiknya orang. Cuma emang gak demen sholat Ustaz. Wah ini sudah lain hal nih ya. Ini bukan tawakal ini ya. Orang begini namanya sudah pasrah, beda lagi nanti ya. Orang kalau tawakal itu timbul dengan waktu dan sabab. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di At-Thalaq itu kan ada ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Kita tahu orang bisa bertakwa karena apa? Iman dan amal soleh. Karena setiap amal soleh ini mendatangkan takwa, la'allakum tattaqun. Artinya dia punya jam terbang. Imannya bagus ya, kalau sempurna hanya milik Allah. Imannya bagus, iman naik turun. Dia beriman, dia bertakwa, dia beramal soleh, dia bertakwa. Kalau dia sudah rutin seperti ini yang dikatakan orang mulia. Kalau dia sudah bisa seperti itu, yaj'alahu makhrajan, Allah berikan solusi. Karena tidak mungkin Allah menguji manusia di luar batas kemampuannya. Orang yang beriman diuji makin khusyuk. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ini orang beriman diuji dia makin khusyuk. Hei, kita ini kalau belum diuji, kita belum khusyuk loh. Mungkin kita nggak berasa. Kita yang sudah punya anak, ya kalau anak kita belum menguji kita, belum khusyuk doa kita, betul. Anak masih lucu ya, apapun yang dia perbuat sudah enak kita pandang. Walaupun mungkin minuman ditumpahin sama dia pun lucu aja anak, betul? Ya Allah, dia anak, Masya Allah gitu. Belum diuji kita. Pun doa kita tidak kelihatan bobotnya. Anak kita doakan tanpa ujian dan diujikan sama kita. Ngelihat anak yang lucu cuma, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, ini anak, Masya Allah. Ya, nggak ada bobotnya kan? Nantilah, kalau anak sudah bikin pegel mata, pegel hati, nguji orang tua betul-betul, ya Allah. Dinasehatin nggak mau denger, dibilangin pun belagak jalan, dikasih tahu yang baik malah ngedebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita bisa khusyuk. Yang tadi cuma Rabbi habli minas solihin, sekarang karena pegel sama anak, Rabbi habli minas solihin ya Allah, minas solihin ya Allah, ya Allah. Aduh gitu ya. Ya, orang diuji dulu baru khusyuk. Nah, itu kalau bicara orang tua ke anak. Sekarang anak ke orang tua pun sama. Orang tua kita ini makin tua makin kayak anak-anak. Kita bakal ngalamin masa itu. Waktu orang tua kita 20 tahun yang lalu ketika kita masih remaja, ini kita doakan dia tanpa ada bobot dalam kalimat. Setiap ketemu orang tua dalam sholat kita itu kita mengatakan Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak ada bobot di muka ini. Nantilah satu waktulah kalau dia sudah tua, kamu sudah lebih dewasa, sudah berkeluarga, orang tuamu seperti anak kecil, nimbrung di rumah tangga, betul? Mulai ndak akur sama menantu, ndak dekat sama cucu, semua perbuatan kita salah sama dia, mulai diuji kita. Saat itulah doa kita akan kelihatan khusyuk. Ya, tiap malam kita mengangkat tangan ke langit, bahkan menempel di multazam Ka'bah kita berdoa, Rabbi firli wali walidaya ya Allah, wali walidaya ya Allah, aduh. Ya Allah warhamhuma ya Allah, ya Allah. Ya lihat. Ujian akan datang membuat orang yang beriman khusyuk. Nggak kabur dia tahu sekali bahwa memang Allah ciptakan seperti ini ujian. Kenapa? Karena dia berilmu, dia tahu tentang Allah. Makanya ulama menyimpulkan kalau orang diuji, memang kehidupan ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Jangan kita anggap kalau ujian cuma identik sama kesusahan. Ketika senang kita merasa nggak diuji. Wah itu dulu waktu saya diuji sama Allah Oh, Masya Allah. Kalau sekarang, ya Alhamdulillah udah nggak ada ujian Wah astagfirullahaladzim.
Dahsyat ini manusia. Bagaimana kau merasa nggak diuji? Hidup saya gampang saja, itu ujian. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang butuhkan dan dia selalu minta sama Allah. Tapi kalau sudah diberi, dia lupakan itu. As-sihah wal farag. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Nah ngaji Pak ke Masjid Raya. Lagi kurang sehat, ntar lah kalau tunggu agak sehatan dikit. Loh yang satu lagi nggak ngaji juga. Aduh, toko nggak ada jaga ini. Sibuk lah. Oh, Masya Allah. Ntar lah kalau ada waktu kosong. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Satu waktu dia sehat, dia punya waktu kosong. Udah sehat nih Pak. Nggak ngaji. Aduh, dokter bilang suruh banyak ini nih, olahraga. Waktu kosong sudah banyak ini Pak, gimana? Ya Allah, gimana ya? Masih banyak yang urgent ya, yang perlu dikedepankan. Masya Allah. Ini kan dahsyat manusia. Dua nikmat yang dibutuhkan, yang dilupakan, lihat. Makanya kadang Allah uji manusia. Nah, ulama menyimpulkan, nah, ketika kita diuji, kita harus tahu bahwa hati ini harus tetap teguh. Karena ujian nggak boleh merubah orang beriman. Orang beriman tetap, walaupun diuji tetap beriman. Mbak Mutiara tadi tetap mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur, nggak berubah. Formula yang pertama, ulama sering katakan bahwa kita disuruh mengingat bahwa memang hidup ini memiliki tabiat duka dan nestapa. Jadi orang beriman harus tahu, supaya ujian ini nggak terasa berat, kita disuruh sadar bahwa memang hidup ini tabiatnya duka nestapa. Jadi orang hidup pasti merasakan duka dan nestapa lah gitu, duka lara lah. Siapa yang bilang Ustaz? Allah. Di surat Al-Balad ayat 4 tuh, Allah yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Betul. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah ciptakan manusia dalam keadaan lelah, kabad, duka lara. Jadi kalau orang beriman tahu yang namanya hidup ini susah payah. Makanya sering pepatah orang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kan pepatah ya. Ringan sama dijinjing, berat bawa masing-masing, berat gitu. Ya, ini pepatah ini suka ngingetin kita nih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia itu lelah, capek, duka, nestapa. Ujiannya begini. Enggak ada orang enggak merasakan lelah di atas dunia ini. Semuanya lelah. Makanya Nabi ketika melihat orang baik diusung di atas keranda mayat, beliau mengatakan mustarih, mustarih. Yang satunya mustarah anhu. Mustarih kata Rasul. Ini orang yang meninggal ini mustarih. Orang baik yang diistirahatkan dari penatnya dunia. Karena orang baik pasti diuji sama dunia. Lihatlah orang-orang kita yang, orang tua kita yang baik-baik. Itu kalau meninggal mukanya tenang sekali, lihat. Capek dia. Ya, kita ini hasil didikan orang-orang dulu yang capek kita ini. Tapi lihat hasilnya, lihat. Kadang-kadang kita yang mendidik anak di masa yang canggih ini, hasilnya nggak seperti didikan orang tua kita. Saya suka bilang sama kawan-kawan, jujur ya, ibu kita, kerudungnya itu nggak maksimal, nggak sepanjang kerudung istri Anda loh. Janggut ayah antuna itu nggak sepanjang janggut dari suami antuna. Tapi demi Allah, hati orang tua kita bak kristal yang tak terkalahkan dengan apapun. Orang yang mulia yang pernah Allah titipkan kita melalui mereka. Lihat, ketika mereka meninggal itu wajahnya subhanallah mustari, orang yang istirahat, diistirahatkan dari penatnya dunia. Tapi kebanyakan manusia di akhir zaman ini kata Nabi mustarah anhu. Justru kebalikannya, dunia diistirahatkan dari dia. Ini orang kalau nggak dimatikan dunia capek sama dia gitu loh. Ya mudah-mudahan kita tergolong yang pertama ya. Ya dunia ini memang duka nestapa, isinya ujian. Banyak orang yang nggak kuat diuji lah. Yang kedua,
Untuk tetap istiqomah hati ini teguh, kita disuruh mengingat bahwa yang namanya kesulitan ini semua manusia merasakan. Jangan suka merasa ujian kita ini limited edition. Apa maksud limited edition di sini? Seakan-akan cuma kita yang diuji begini. Ya, ini manusia kalau cerita masalah ujian jadi gede-gede ujian ini. Makanya Imam Syafi'i ini, mazhab kita ini Syafi'i ya, Imam Syafi'i ini selalu memberikan contoh kepada umat bahwa beliau juga punya masalah, mengatakan syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurul la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i ini pernah mengatakan bahwa aku pernah mengeluh dan datang kepada guruku. Artinya yang saya maksud di sini, coba kalau punya keluh kesah, datang sama ke guru, datang ke guru, bukan ke teman yang mirip masalahnya, bukan. Nah kita ini kalau punya masalah datang ke teman yang masalahnya mirip, rusak dah urusannya.